sama kita di YouTube-nya Semanggi University, atau bisa dari Kode Shop Surabaya Timur. Jadi bedah buku pada kali ini kita mau memperkenalkan diri dulu. Saya sebagai moderator dengan Firda, dan sebelah saya. Selamat pagi, saya Maria dari tim salesnya Kode Shop Surabaya Timur. Ya, dan sebelahnya lagi. Selamat pagi, saya Anastasia dari tim admin. Oke, jadi pada kali ini kita mau membedah buku yang dibedah oleh Ibu Nadia ya. Jadi buat teman-teman semuanya bisa stay di sini dulu karena kita mau membahas buku yang super berbestseller banget ya teman-teman. Oke, silakan Bu. Baik, terima kasih kepada Mbak Firda atas kesempatan yang diberikan, dan selamat pagi buat sahabat Semanggi University. Untuk kali ini saya akan memberikan salah satu bedah buku ya atas karya dari NGPM. Kemarin kita sudah bedah 2 bab, yaitu yang pertama saya refresh kembali ya, saya ingatkan kembali untuk yang di bab pertama kemarin itu ada profesi sales, kemudian yang kedua ada modal utama sales. Kemudian di bab ketiga ini judul babnya ini amat sangat bagus banget ya sahabat Semanggi University. Jadi judulnya itu Do It Menghasilkan Duit. Do itu kan di bahasa Inggrisnya kan duit, jadi kita harus melakukan menghasilkan duit. Jadi duit itu amat sangat apa ya, sebenarnya hal yang bukan utama tapi merupakan yang utama. Betul tidak? Setuju tidak Mbak Firda? Setuju. Baik, setuju juga kan Panas kan? Jadi di daur kala ya, kata-kata duit itu sebenarnya itu banyak maknanya. Jadi bisa bermakna doa, usaha ikhtiar, dan tawakal. Jadi untuk menghasilkan duit itu kita harus, selain kita berusaha juga berdoa, berikhtiar, dan kemudian berserah diri atau tawakal. Itu yang dimaksud oleh penulis NGPM ini ya. Jadi apa itu doa? Kita kan sudah tahu ya, doa itu adalah permohonan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, gimana supaya kita bisa memohon hal yang baik-baik supaya terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian setelah itu, selain doa, kita juga harus berusaha. Jadi usaha itu apa aja yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan rutinitas kita tiap hari. Jadi kalau misalkan di saya ini ya, saya bekerja mulai dari rumah, kemudian bekerja di kantor sampai dengan pulang. Nah, ini adalah merupakan salah satu dari usaha. Kemudian yang terakhir adalah tawakal. Jadi tawakal di sini kan maksudnya kita semua sudah tahu ya, kalau selain kita doa, berusaha dengan tawakal, kita berserah diri dan kita berpasrah diri atas dari doa dan usaha yang kita lakukan. Kemudian apa hubungannya dengan duit menghasilkan duit? Jadi di usaha kita atau di profesi kita sebagai seorang sales ini, saya merangkum sendiri ya dari bab ini ya, karena di pembahasan yang ketiga ini, di bab 3 ini, penulis itu memberikan apa ya, kalau saya lihat di sini untuk spiritualnya kita. Jadi kita harus berdoa, tadi berdoa, berusaha, dan bertawakal. Jadi di bab 3 itu seperti itu, kita harus melakukan, kemudian supaya kita menghasilkan duit. Jadi di sini apa aja usaha itu sebagai seorang profesi kebetulan yang saya jalani sekarang kan sebagai seorang sales. Nah, ini kan sudah ada di berbagai literasi yang sudah ada di toko ataupun dari pengalaman itu sudah ada strategi sales itu seperti apa, dan nanti juga bisa dibahas oleh tim-tim kita juga, tim sales juga dari sahabat Semanggi University. Di situ kita bisa belajar banyak dari pengalaman tiap pengalaman dari sales gitu. Saya seorang sales gitu, Mbak Firda juga seorang sales. Kita mempunyai strategi yang berbeda gitu.
walaupun kita memiliki bendera yang sama, bekerja di Korpsop Surabaya Timur atau di Korpsop Indonesia, tetapi kita akan memiliki karakter atau ciri khas masing-masing sebagai seorang sales, di mana kita harus berusaha, betul begitu ya Pak Firda ya? Betul. Jadi kalau misalkan di saya mau memplanning dari rumah sampai nanti pulang itu apa aja yang saya lakukan dan bentuknya seperti apa. Nanti kalau misalkan ada kendala atau apapun, kita bisa bilang ke koordinator atau kepala toko kita, atau kita bisa sharing sama-sama sales. Begitu ya Pak Firda. Gimana menurut Pak Firda? Betul. Betul. Tadi kan udah semua ya, mulai dari bakso saya ini, jadi kan usaha itu kan macam-macam ya, dari saya sendiri seperti apa, juga dari Pak Firda sendiri seperti apa usaha yang kita lakukan gitu ya. Iya, jadi setiap sales itu pasti memiliki banyak cara ya. Begini, ada yang tidak bisa, ada yang bisa yang kayak gini. Jadi kita juga nggak boleh dan nggak harus memaksakan bahwa cara yang kita lakukan itu harus, yang lain harus ngelakuin kayak gitu. Karena memang setiap orang itu caranya berbeda-beda. Cuman kita juga harus meluruskan bahwasanya tujuan kita itu apa di sini. Jadi biar jalannya juga sama Ya seperti itu. Jadi untuk debat 3 ini sebenarnya yang diutamakan itu dari spiritualnya kita harus menyesuaikan doa kita harus. Jadi untuk perjalanan atau usaha itu kan ada proses. Jadi proses itu berjalannya proses setiap manusia, setiap pribadinya kita itu kan bermacam-macam. Jadi nanti akan ada kendala namanya kan dari customer atau stresnya kita, atau kemudian di lapangan, maksudnya di kantor itu seperti apa. Nanti pas di rumah pun juga kita akan ada hal-hal yang membuat kita itu membuat kita berpikir gitu. Kita ada ini dan kita tuh ada manajemennya itu. Ada, nanti kita bahas di next, mungkin di buku ini juga ada tuh bagaimana manajemen ketika kita harus bisa mengesampingkan mana urusan yang di rumah ataupun yang di kantor, begitu ya Mbak Firda. Baik, sekian aja untuk bab 3 ini. Jadi kunci utamanya adalah di spiritualnya kita, dan jangan lupa untuk sahabat Semanggi University, selain kita berdoa, kita harus berusaha, kemudian kita berserah diri kepada Tuhan atas semua apa yang sudah kita usahakan minimal di hari ini, dan hari esok itu harus lebih baik daripada hari ini. Itu terus sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Nia untuk penyampaian dalam video kali ini. Dari Mbak Anas, ada tambahan? Aja. Jadi tetap harus nyamain satu tujuan ya, kalau caranya beda-beda tetap satu tujuan. Dan tujuan pertama adalah do it. So bukan yang pertama tapi yang Hal ya, sebenarnya bukan hal yang utama tapi merupakan yang utama. Pasti teman-teman semua di university juga ngerasain hal yang sama kayak kita ya. Jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menonton. Dan kalau misal kalian punya pengalaman yang sama dengan kita, kalian bisa langsung komen aja di YouTube, komen aja di YouTube-nya Semanggi, dan jangan lupa like dan subscribe gitu ya. Oke, sekian dulu bedah buku dari kita Korpsop Surabaya Timur. Sampai jumpa di bedah buku berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.